Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah makan semua? Sudah. Nah, baik. Sebelum memulai pelajaran, Bapak absen dulu. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua? Oh ya, baik. Kemudian Bapak minta Mbak Heki berdoa tempat. Ayo, Mbak Heki. Bajunya. Oh, geser pusat. Lalu atur makan anu itu. Ya. Doa mulai. Kemudian selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Semuanya berdiri dulu. Siap? Belum. Ya, selanjutnya Bapak minta beri semangat dulu. Beri semangat. Uhuha. Sekali lagi. Uhuha. Berkali-kali. Uhuha. Ha-ha-hu. Iya. Tepuk semangat lagi sampai. Tepuk semangat. Ya, silakan duduk kembali. Nah, apakah ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu tentang peran Indonesia dalam Bidang politik. bidang politik? Ya, benar. Nah, hari ini Bapak ada dua gambar. Nah, ini ada yang tahu gambar apa? Gambar apa? Gambar Indo. Yang sebelahnya? Menara Sutet. Kemudian apa yang terjadi jika tidak ada benda-benda, ada dua benda ini, apa yang terjadi? Mati lampu. Ya, jadi kalau misalnya mati lampu itu berarti ada mengalami gangguan. Contohnya kayak misalnya biasanya itu hujan, apalagi kabelnya ada di good tupai misalnya, nah itu akan mengalami mati lampu. Nah, adi tahu lah berapa tegangan listrik yang ada pada dua benda ini? 500 kilogram. 500 kV.
dan berapa? Oh ya, nah jadi itu adalah kalau yang ini tegangan tinggi 500 kilo. Nah jadi kalau misalnya kalian bermain layang-layang misalnya, nah jangan berada dekat menara-menara seperti ini. Bila nyata kait apa nih, karena kabel listrik itu nanti bisa setrum. Nah adalah setelah mendengar orang meninggal karena misalnya pas memancing tali pancingnya kena ini, kena tiang listrik, ada suara. Nah jadi berbahaya lah kalau bermain layang-layang. Itu biasanya harus di tempat yang terbuka, jangan di dekat menara sutet atau menara tiang listriknya itu sama. Nah baik, nah jadi selanjutnya, nah hari ini kita akan belajar tentang cara menyalurkan energi listrik. Nah melalui kalian nanti mengamati video dan teks eksplanasi, kalian itu dapat nanti menyebutkan informasi penting dari teks tentang cara menyalurkan energi listrik. Kemudian nanti melalui kegiatan mengamati video dan teks eksplanasi, kalian nanti akan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Selanjutnya nanti dengan mengamati video juga tentang kinerja sutet, kalian dapat menganalisis cara menyalurkan energi listrik sampai ke rumah kali. Nah mulai dari pembangkit listrik yang semalam, pembangkit listriknya semalam apa? Ada yang masih ingat pembangkit listrik semalam belajar tentang apa aja? Ya, pembangkit listrik tenaga air. Nah mulai pembangkit listrik tenaga air nanti itu sampai disalurkan ke rumah kita. Nah kemudian nanti kalian melalui kegiatan mengamati video, kalian dapat mendesain peta pikiran tentang cara menyalurkan energi listrik dengan benar. Nah jadi setelah nanti belajar, kalian itu dapat nanti kalau misalnya mati lampu, nah berarti tahu kalian nanti apa saja yang mengalami gangguan, misalnya seperti yang Bapak bilang tadi, misalnya ada tupai, ada layangan atau cuaca buruk. Nah itu yang menyebabkan mati lampu. Nah selanjutnya kalian bekerja kelompok lah. Nah silakan berkelompok sesuai yang sudah Bapak bagi. Ada 4 kelompok semalam. Ya, silakan berkelompok. Ya, 1, 2 di belakang, di depan. Jangan taruh ke belakang belakang. Sini aja, nah 1, 2 sini. Sini 1 sini. 2 kalah. 4 sini, 4. Ini cepat. Nah. Sudah berkelompok?
sebelum Bapak tampilkan video, Bapak minta kalian amati videonya, kemudian catat informasi penting apa saja yang ada di video. Nanti catat tak. Kemudian setelah itu baru tuliskan kayaknya di LKPD. Ya. Perhatikan dan amati video berikut lah. Nah, tuliskan informasi penting. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Kali ini kita belajar kelompok 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pelajaran 3. Di era globalisasi sekarang ini, tentunya kita sering menyaksikan olahraga bela diri pencaksilat diadakan dalam acara-acara televisi. Bagaimana energi listrik dari pembangkit listrik bisa sampai ke rumah kita? Yang pertama, muatan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2 menemukan informasi penting dalam teks ekspansi. Setiap teks ekspansi memiliki informasi penting yang dapat dipelajari. Informasi penting tersebut dapat digali dan ditemukan. Salah satunya di video pertanyaan. Anak ibu, dengarkan teks berikut. Menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, seperti aliran air sungai atau PLTA, panas bumi atau PLTU, aliran angin atau PLTA, dan sebagainya. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator, menaik tegangan hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau suket yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui suket yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator menurun tegangan menjadi tegangan menengah yaitu 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah yaitu 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Lalu, bagaimana dengan daerahmu? Apakah kamu telah merasakan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari di rumah? Mari kita lihat berikut. Yang pertama, apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik? Yaitu air, panas bumi, angin, dan sebagainya. Pertanyaan kedua, apa fungsi suket pada sistem transmisi energi listrik? Ya tentunya mengalirkan energi listrik dari pusat pembangkit bertegangan tinggi menuju ke berbagai tempat. Pertanyaan ketiga, mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah? Karena jarak antara pusat pembangkit dengan rumah penduduk sangat jauh. Dengan menaikkan tegangannya, energi listrik berkilang banyak terlalu banyak ketika proses transmisi. Sedangkan pengumpulan tegangan listrik bertujuan untuk menyesuaikan tegangan yang dibutuhkan oleh alat-alat listrik yang ada pada rumah. Pertanyaan keempat, bagaimana sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi sekarang ini? Saat ini, segala aspek manusia sangat terbantu dengan adanya peralatan-peralatan listrik, sehingga listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan sistem transmisi untuk menyalurkan listrik
listrik yang dihasilkan oleh pusat pembangkit untuk memenuhi kebutuhan manusia. Anak-anak ibu, mari kita tulis informasi penting dalam setiap paragraf dari teks yang kita baca tadi. Paragraf pertama adalah topik masalah, yaitu peran listrik dalam mendukung terjadinya era globalisasi. Paragraf kedua adalah direktif jelas. Tegangan listrik dari pusat pembangkit dinaikkan oleh transformator hingga 500 kV. Lalu disalurkan melalui sistem transmisi bernama subtek ke berbagai tempat. Setelah itu, energi listrik akan masuk ke gardu induk untuk diturunkan tegangannya menggunakan transformator menjadi tegangan menengah yaitu 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu distribusi untuk diturunkan lagi menjadi 220 V sesuai kebutuhan rumah tangga. Akhirnya, energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Kemudian paragraf ketiga yaitu kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis, yaitu kini masyarakat dapat mengakses informasi dari berbagai belahan dunia karena adanya listrik. Yang kedua, muatan IPA KD 3.6 dan 4.6. Pada pembelajaran 1, kita sudah mempelajari bagaimana cara energi listrik dihasilkan di PLTA. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui cara energi listrik tersebut dapat disalurkan hingga sampai ke masyarakat. Kamu telah memahami proses penyaluran energi listrik dengan sistem transmisinya. Komponen utama pada proses penyaluran energi listrik adalah sistem transmisi, sistem distribusi, serta transformator penaik dan pemberi tegangan. Siapakah penulis sistem transmisi tersebut? Ayo kita baca informasi berikut. Nikola Tesla, seorang berkebangsaan Yugoslavia, adalah penulis sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895. Sejak kecil, Nikola memiliki rasa ingin yang besar untuk berbagai hal. Ia sangat menyukai matematika dan fisika. Ia pernah bekerjasama dengan Thomas Alva Edison dan merancang 24 jenis indoma. Setelah Nikola Faraday menemukan energi listrik, Nikola mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA pertama di dunia. PLTA tersebut memanfaatkan air terjun yang berada di Amerika. Maka sejak saat itu listrik pun menerangi dunia hingga sekarang. Berkat penemuan Nikola Tesla, kini sebagian besar warga dunia bisa menikmati listrik. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang telah menyediakan beragam sumber daya alam untuk bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik. Nah, anak-anak ibu, pada pembelajaran sebelumnya kita telah menulis tentang proses menghasilkan energi listrik pada pembangkit listrik sederhana mikrohidro. Sekarang, mari kita lanjutkan tulisan berikut dengan runtut, yaitu tentang proses menyalurkan energi listrik yang telah dihasilkan oleh pembangkit listrik mikrohidro tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Pada PLTA, air sungai, waduk, masuk melewati pintu yang tertutup nyaman menuju tangki pengaman tekanan. Lalu, air tersebut akan dialirkan oleh air dari pesan menuju ke turbin melalui kartu pengatur tekanan agar tekanan air lebih besar. Karena tekanan air tersebut, turbin akan bergerak sehingga digunakan menghasilkan listrik. Listrik dari PLTA kemudian dinaikkan oleh transformator, lalu mengalirkan menuju sistem transmisi. Melalui sistem transmisi ini, listrik disalurkan menuju ke gardu induk di berbagai wilayah. Setelah tegangan listrik diturunkan, listrik kemudian disalurkan ke gardu distribusi untuk diturunkan tegangannya menjadi 220 volt. Tegangan ini kemudian disalurkan menuju rumah warga. Nah, itulah proses penyaluran energi listrik dari pembangkit mikrohidro hingga sampai ke rumah warga. Untuk lebih jelasnya, perhatikan skema penyaluran energi listrik berikut beserta keterangannya. Yang pertama, energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air atau PLTA siap untuk disalurkan ke pabrik, industri tambahan, dan rumah penduduk. Yang kedua, energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara salur udara tegangan ekstra tinggi atau yang disebut dengan subtek. Hal ini dikarenakan energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA memiliki tegangan cukup tinggi. Kemudian yang ketiga, energi listrik kemudian memasukkan ke dalam transformator. Transformator atau trafo merupakan alat listrik yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan.
Pada tahap ini, energi listrik dinaikkan tegangannya. Kemudian pada gambar keempat, energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik. Pabrik biasanya membutuhkan energi listrik saat masuk ke seluruh produksi. Kemudian pada gambar kelima, energi listrik kemudian masuk kembali ke dalam transformator. Transformator ini berfungsi untuk mengalirkan tegangan. Tujuannya agar tidak terjadi konflik energi listrik saat akan disalurkan ke berbagai bagian di dalam pabrik. Yang keenam, energi listrik dari transformator kemudian diterima oleh dewan perkantoran dan rumah penduduk. Anak-anak ingat, jangan bermain dekat dengan menara suket karena berbahaya loh. Bahaya karena dapat tersinar listrik. Nah, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak. Nah, itu tadi adalah video cara penyaluran energi listrik. Nah, tadi namanya siapa? Nikola siapa namanya tadi? Ya, Nikola Tesla. Kemudian tadi, nah Bapak ada 2 pertanyaan atau masalah. Apa fungsi sutet dan kenapa sutet tadi diturunkan atau dinaikkan dulu baru diturunkan baru sampai ke rumah kalian. Nanti kalian kerjakan di kertas LKPD. Nah itu tadi 2 masalah Bapak sudah cetak. Nah ya. Diskusikan videonya. Tuliskan nama kelompok dan anggota di bawah. Kalian amati informasi penting di dalam buku, boleh. Nah, untuk menjawab yang 2 masalah dari Bapak tadi. Nah, di buku. Panas kan? Kita tanya sedikit.
kodenya. Nah, sebagai sumber tambahan untuk kalian menyelesaikan masalah tadi, nah bisa kalian perhatikan juga video yang saya tampilkan ini. Video kali ini kita akan membahas tentang sistem tenaga listrik. Hampir semua bentuk kenyamanan hidup modern saat ini guna menginginkan ruangan, televisi, dan kegiatan dan lainnya. Pernahkah teman-teman bertanya bagaimana listrik dari PLN didistribusikan sehingga dapat kita nikmati di rumah? Berikut adalah penjelasan singkat dan bagaimana listrik dialirkan dapat kita nikmati di rumah atau digunakan dengan sistem tenaga listrik. Di Indonesia, sistem tenaga listrik memiliki beberapa rangkaian instalasi listrik yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pembangkit, yang kedua adalah transmisi, yang ketiga adalah distribusi. Ada beberapa jenis pembangkit listrik di Indonesia, antara lain yaitu PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap, kemudian ada juga PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi, PLTD atau pembangkit listrik tenaga isot, dan yang terkini adalah PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Pada dasarnya, semua pembangkit listrik tersebut berprinsip merubah energi potensial sumbernya menjadi energi listrik. Selanjutnya, energi listrik yang dihasilkan tersebut memasuki tahap transmisi, dimulai dengan mengubah voltasenya melalui transformator step up menjadi 150 kV atau sering disebut dengan tegangan tinggi, dan 500 kV yang disebut juga dengan tegangan ekstra tinggi. Tahukah teman-teman, kenapa tegangan harus dinaikkan menjadi 150 kV atau SVT dan 500 kV atau SVTET atau SUTET? Hal ini dilakukan untuk mencegah tegangan uap, karena tegangan listrik tersebut akan melewati jarak yang relatif jauh, bahkan bisa mencapai ratusan kilometer. Selain itu, dengan menaikkan voltase, maka arus yang dihantarkan menjadi lebih kecil. Ingat kan, hukum daya sama dengan voltase kali arus. Masih ingat kan? Dengan arus yang relatif lebih kecil, maka luas kekampan kabel yang dibutuhkan juga lebih kecil, sehingga biayanya dapat ditekan menjadi lebih murah. Melalui jaringan SUTT dan SUTET tersebut, tenaga listrik ditransmisikan menuju gardu induk, di mana di gardu induk tersebut tenaga listrik akan diturunkan dan stabilkan oleh transformator step down di voltase 20 kV atau yang disebut dengan tegangan menengah.
Dengan 20 kafe tersebutlah yang akan masuk pada tahap distribusi menggunakan tiang beton 13 meter dengan antar berupa kabel A3C tanpa kulit atau kabel A3CS dengan kulit atau kabel LVTIC yang merupakan singkatan dari Medium Voltage Twisted Cable. Listrik 20 kafe tersebut akan melalui proses step down oleh transformator yang terpasang di tiang TN atau disebut sebagai gardu distribusi. Setelah melewati gardu distribusi, listrik telah bertegangan 220 volt berdasarkan ukuran pasar terkenalnya atau 380 volt berdasarkan pasar ke pasar yang disebut sebagai listrik tegangan rendah atau TR. Listrik TR inilah yang akan didistribusikan melalui tiang 9 meter yang sering kita temui di Indonesia sekitar kita. Dari tiang TR ini dapat langsung disambungkan dengan kita. 220 volt untuk listrik rumah satu pasar dan 380 volt untuk listrik rumah 3 pasar. Demikian penjelasan singkat mengenai sistem tenaga listrik di Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjutkan kontribusi. As a brother, I do respect the nature a lot. It's actually fun for me, but I will say sometimes Hari Senin.
Sudah semua kak? Nah sekarang mempresentasikan sepertinya mulai dari kelompok satu. Kelompok satu maju ke depan. Kelompok lain perhatikan dan silakan pulang. Ya, yang nyeri. Ya, berarti kita ke kelompok satu. Silakan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya kelompok dua. Ke depan. Gunakan sumber daya untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik kemudian disalurkan ke berbagai tempat melalui listrik. Dan kemudian energi listrik disalurkan ke Ya, tepuk tangan untuk kelompok dua. Nah, apakah ada yang belum mati selain kelompok dua? Ya, kelompok ini, kelompok dua ini. Kelompok empat tunjuk. Kelompok empat dulu baru tiga. Gunakan sumber daya untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik oleh transformasi. Energi listrik kemudian disalurkan ke berbagai tempat melalui sutet. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu listrik. Ya, tepuk tangan untuk kelompok tiga. Ini apa? Yang ketiga, terakhir.
Sumber daya untuk menghasilkan energi listrik. 2. Energi listrik dinaikkan tegangannya oleh transformator. 3. Energi listrik kemudian disalurkan ke berbagai tempat melalui soket. 4. Kemudian energi listrik lima dapat menyalurkan listrik ke berbagai keperluan. Ya, bukan untuk ngobrol ya. Nah, jadi sekarang mau bertanyakan kembali, apa fungsi soket? Apa fungsi soket? Ya, benar. Jadi soket adalah saluran transmisi untuk menyalurkan energi listrik dari tegangan tinggi ke berbagai tempat. Nah, kemudian yang masalah kedua, kenapa listrik itu dinaikkan dulu baru diturunkan baru sampai ke rumah kalian? Kenapa? Ya, Iqbal, kenapa? Ya, nah jadi saluran energi listrik dinaikkan baru diturunkan itu untuk menghemat apa? Menghemat biaya jawab. Nah jadi diturunin yang dari penghasil energi listrik dinaikkan dulu, baru diturunkan untuk sampai ke rumah kalian itu supaya tidak terlalu tinggi energi listriknya. Nah, sekarang ada yang ditanyakan tentang cara menyalurkan energi listrik? Tidak ada ya, berarti sudah paham semua. Baik, kalau begitu duduknya kembali seperti semula. Sekarang kalian mengerjakan tugas evaluasi.
Terus nomornya.
belajar tentang cara menyalurkan. Ya, ada berapa tahapan cara menyalurkan energi listrik? Ada 5. Nah, yang pertama di mana dulu? Yang pertama menghasilkan energi listrik. Kemudian apa yang diperlukan untuk menghasilkan energi listrik? Sumber daya apa? Kalau pembangkit listrik tenaga air apa? Sumber dayanya? Sumber daya air, ya benar. Kemudian setelah dihasilkan listrik tahap kedua apa lagi? Energi listrik dinaikkan tegangannya ya melalui transformator. Nah, setelah itu baru tahap ketiga. Tahap ketiga apa? Lalu ke menara outlet, lalu disalurkan ke berbagai tempat. Lalu setelah menara outlet, tahap keempat apa lagi? Apa Ari? Tahap keempat. Ya, disalurkan ke gardu induk, lalu diturunkan tegangan listriknya. Nah, baru sampai tahap 5 ke rumah. Ke rumah bisa. Nah, untuk apa listrik? Nah, untuk lampu penerangan lampu, apa lagi? Nah, kipas angin, apa lagi? Oke, untuk mendapatkan apa? Informasi, apa lagi? Si banyak dan lain-lain lah. Nah, jadi kita pesan bapak tadi lah berhati-hati kalau apa nih berada di dekat tiang listrik atau saluran distribusi tadi lah. Nah, apalagi sampai bermain layang-layang misalnya, jangan lupa. Nah, ada yang tanyakan untuk pelajaran hari ini? Ada. Kalau tidak ada, bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Mana jumlahnya? Ya, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri, Bapak minta baik hati berdoa. Depan. Ya. Nah, ya, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.